Berawal dari rasa cinta, nah couple bisnis ini akhirnya melahirkan sebuah usaha yang juga memberikan benih-benih cinta kepada banyak orang. Kira-kira seperti apa? Smart People, berjumpa kembali bersama saya Derin di program Etalase UMKM, UMKM Berdaya, UMKM Naik Kelas. Nah, tentu saja hari ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan couple bisnis ya. Tapi yang datang ke sini, yang berbincang-bincang itu salah satunya saja. Nah, siapa beliau? Ini dia, sudah ada Mbak Lina Oktaviana. Mbak Lina Oktaviana. Nah, tadi di awal itu saya sempat berbincang bahwa tentang couple bisnis ya, berawal dari rasa cinta. Karena memang tadi ternyata di belakang kita sempat ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Betul. Bahwa bisnisnya ini berawal dari rasa cinta gitu. Ya, rasa cinta itu dituangkan dalam sebuah nama. Namanya adalah nama usaha. Nama usaha ya. Nama usahanya adalah Familo Corporation. Familo Corporation. Ini namanya ngeri banget, sudah langsung ke corporation. Iya. Kenapa corporation gitu? Karena pertama Familo itu dari nama saya dan suami. Nah, ini dia nama Familo beliau. itu Faza Mutakin dan Lina Oktaviana. Mm-hmm. Kenapa corporation? Karena impian kami itu suatu saat jadi corporate gitulah ya. Okay. Walaupun sekarang masih UKM, tapi harapan kami kan naik kelas terus. Betul gitu. ya. Dan banyak macam usaha nantinya. Gitu. Nggak cuman satu aja ya. Harapannya memang naik kelas, nggak tinggal kelas ya Bu. Iya, Familo ya, sesuai dengan namanya. Familo adalah dari nama beliau dan juga sang suami. Makanya disebut couple bisnis nih. Apakah Smart People juga merupakan couple bisnis atau single bisnis atau belum memulai bisnis? Nah, siapa tahu dengan perbincangan kita hari ini nanti jadi menginspirasi banyak orang untuk memulai usahanya, memulai bisnisnya. Insya Allah. Dan Smart People perlu tahu bahwa ternyata couple bisnis ini tuh memang sebelumnya nggak ada basic sama sekali di bidang bisnis ya. Bahkan banting setir awalnya sebagai apa Mbak? Pengajar. Sebagai pengajar dan itu juga di luar daerah ya, yaitu di daerah Jambi. Daerah Jambi yang ternyata daerahnya juga cukup pelosok ya tadi. Cukup pelosok, cukup jauh, dan akhirnya balik ke sini, ke Jawa lagi, memulai bisnisnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa cintanya. Akhirnya lahirlah Familo ini. Iya. Nah, di Familo ternyata juga bukan cuman hanya ada satu produk ya. Iya. Nah, kenapa nih produknya memang rencananya itu fokus ke banyak produk, atau memang sekalian nggak usah tanggung-tanggung nih gitu? Enggak sih. Berawal itu semua proses, nggak disengaja harus banyak produk. Itu semuanya ada cerita gitu. Oke, ceritanya gimana nih? Yang pertama kami ada itu yang wedang jahe Familo itu ini berawal dari reseller, dari tetangga yang memproduksi wedang jahe, cuman masih konvensional. Oke. Jadi kami repackaging dengan perizinan beliau, masih PRT gitu, menjadi suatu produk yang lumayan cantik gitu, tapi sampelnya nggak saya bawa. Jadi kami ubah packagingnya awalnya, jadi yang awalnya plastik saja menjadi paper bag. Itu awalnya. Itu awalnya berawal dari jahe ya, dari gula jahe yang itu seperti yang ini ya, yang ini. Ya. Yang ini. Jadi awalnya itu dari gula jahe ini yang dulu itu ada tetangganya atau apa itu tetangga ya, tetangga, dan kebetulan beliau itu memproduksinya masih konvensional. Betul. Pemasarannya masih tradisional juga, dan akhirnya beliau ini berusaha menangkap peluang karena produknya ini bagus gitu ya, produknya bagus, bermanfaat. Kenapa tidak kita pasarkan gitu ya? Kenapa kita tidak bantu pasarkan? Berawal dari ingin membantu aja ya berarti ya? Membantu karena beliau belum tahu masaran yang digital. Oke. Awalnya kita online dulu. Sebelum orang-orang mencoba online dulu, sebelum corona. Berarti ini dari tahun berapa nih Mbak? 2016 berarti memang betul jauh sekali sebelum online itu sempat booming, sempat viral gitu ya. Beliau ini sudah memulainya dari tahun 2016, memang sudah merambah ke online, memasarkan
gula jahenya Iya. pertama. Nah, terus dari gula jahe itu kemudian bertambah lagi merambah ke produk lagi gitu ya, Iya. produk lainnya. Itu karena kasihan juga melihat orang lain yang kayak nenek tadi, Betul. atau mungkin seperti apa kisahnya? Iya. Kalau madu itu juga awalnya pengguna madu dari petani langsung. Terus yang keliling-keliling di kawasan desa saya beli, dan setiap ke rumah masih ada, karena kan madu asli ini nggak ada expirednya, maksudnya walaupun bertahun-tahun rasa dan bentuk masih sama. Oke. Kalau nyimpannya itu di suhu ruang gitu. Oke. Saya merasa terpanggil gitu. Sudah sepuh tapi kok masih keliling-keliling. Akhirnya kami urus perizinannya, kami packing dengan yang cantik dengan berbagai ukuran. Akhirnya saya online-kan juga dengan suami. Kami berusaha selalu perbaiki prosesnya, termasuk halal kami urus. Akhirnya sudah halal semua. Terus ke emping itu juga produk emping itu banyak di Desa Bocor, tapi masih belum ada merek dan kualitasnya nyun sewu masih pasaran ya. Jadi kami bantu saudara atau bule saya itu memasarkan, dan kami repack juga yang bagus, sama perizinan juga kami urus sampai halal. Akhirnya muncullah emping yang ini. Iya, Ini awalnya oke. ini yang satu biji melinjo. Oke, baiklah. Terus kami berpikir kok belum ada yang matang, ada yang nggak bisa. Ternyata ada yang nggak bisa menggoreng pink ya Mbak awalnya. Oke, itu di daerah Bocor juga? Itu dari Solo teman saya. Kok saya merasa kok aneh ya, belum bisa goreng pink. Akhirnya kami buatlah yang matang. Yang matang seperti ini ya. Oke, jadi memang ternyata beliau ini Berproses. couple bisnis ini berproses ya. Hanya berawal dari pengen ngebantu orang. So smart people, kalau misalkan mau berbisnis itu berarti kan kita nggak harus pusing-pusing mikirin aku harus punya produk dulu baru mulai bisnis. Tidak Berjalan. ya, berjalan seiring berjalannya waktu, barangkali ketemu sama orang, terus aduh ini kayaknya ada peluang yang bisa ditangkap. Nah kalau Betul. Bu Lina Iya, ya, iya. Bu Lina ini kan dan sang suami itu berusaha menangkap peluang ini. Kayaknya beliau ini kasihan, konvensional, kenapa tidak kita bantu go digital, sementara produknya sangat-sangat layak untuk dipasarkan secara luas, seperti itu. Nah, Smart People, etalase UMKM ini tentu juga disponsori oleh KSPPS Nurma bersama Kita Sejahtera, dan juga brand Smart Bimbel, terus juga disponsori oleh Klasika skincare dari My Clinic. Nah, kita akan lanjut lagi, masih ngobrolin tentang yang ada di Familo. Ini yang saya pegang ini produk apa nih? Sama, gula jahe juga, tapi cuman kemasan box. Itu berawal dari kita sering ikut pameran. Kalau cuman kemasan ekonomis seperti itu, kan lecek dan kurang cantik. Oke. Kayaknya ada yang permintaan untuk yang kemasan box untuk di ikut pameran sama di toko-toko oleh-oleh. Oke, di Iya, toko itu. oleh-oleh. Jadi baiklah. kemasannya banyak. Oke, jadi memang cukup inovasinya, ternyata saya juga sempat kaget ini dari Familo. Ternyata kok inovasinya cukup banyak, bahkan juga melayani sesuai keinginan ya, kehendak dari Betul. customer. Mungkin pengen yang packagingnya yang seperti inilah, atau mungkin rasanya, varian rasanya mau Betul. yang berbeda, misal dari emping itu. Ini juga tadi kalau Pedas dari kita manis. ngobrol-ngobrol, pedas manis ini adalah permintaan dari customer ya. Ini juga nggak sengaja saya mempunyai produk baru karena customer meminta bisa nggak yang pedas manis gitu. Oh ya oke. Tapi yang bisa dibumbuin yang tebal. Oh nggak Oke. masalah gitu. Akhirnya kita bikin yang namanya emping melinjo pedas manis. Jadi masih mentah dan digoreng sendiri. Oke. Kalau misalnya minta yang matang juga siap. Nah, ini dia nih pebisnis yang siap sukses ya. Apa aja diangkut gitu ketika ada tawaran Siap. dari customer. Pokoknya siap dulu gitu ya, harus siap dulu. Nah, tidak lupa juga Smart People, program acara ini juga disponsori oleh Kakak Bakery. Nah, jadi teman-teman UMKM, ini kita masih ngobrolin seputar tentang UMKM yang berdaya di Kabupaten Kebumen. Nah, karena tadi ini berawal dari ngebantu banyak orang, akhirnya malah juga mendatangkan keuntungan-keuntungan besar di Familo Corporation ini. Nah, kalau boleh tahu, biasanya ini kan
ini sudah halal semua ya Mbak ya? Sudah. Ketika udah halal itu, berarti kan artinya kualitas dari produk itu terjaga. Betul. Nah, ini saya mau menanyakan asal-usul dari produk ini tuh dari mana gitu. Karena kan memang dari couple bisnis ini ya, sang suami dan istri ini tidak memproduksi sendiri, artinya kan mengambil gitu ya, mengambil dari orang gitu, dari orang-orang yang tadi bantu. Nah, itu berawal dari mana saja nih untuk produk-produk atau untuk bahan-bahan pilihannya ini? Iya, kalau untuk emping masih di sekitar Kebumen, karena kita kan di pesisir ya, pesisir selatan, makanya kami nama Pakistan itu karena di daerah selatan Mbak Rina itu banyak sekali melinjo. Melinjo, jadi biar kita punya brand yang kira-kira mengenalkan pesisir gitu, Kebumen banget lah pokoknya. Jadi suatu saat kalau orang pingin ke Kebumen tuh, oh iya berarti emping ya gitu. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan kalau orang pengen ke Pakistan, nih di Kebumen punya Pakistan. Jadi Pakistan itu adalah singkatan dari Pantai Kisik Selatan ya. Jadi semua produk kami itu lokal, bahan-bahannya lokal semua. Ini mengangkat Kebumen. Betul sekali. Memang betul-betul yang segala sesuatu diawali dari rasa cinta itu membuahkan hasil ya. Cinta sama produk Kebumen, terus juga cinta sama para petani-petaninya gitu kan. Nah, selain dari emping ini dari Bocor ya atau dari Pantai Selatan. Terus untuk produk lain itu sumbernya dari mana? Kalau madu itu dari Pegunungan Kebumen, dari Sempor. Ya, jadi bukan dari Sumatera ataupun luar Jawa, itu Kebumen punya. Wah, ternyata Kebumen itu punya petani madu ya? Iya, punya ternyata. Dan kualitasnya itu sudah terbukti di madunya Familo ini. Familo ini dengan nama, tapi beda ya namanya itu Mazaid. Kenapa namanya Mazaid? Itu ambil dari anak saya. Jadi sekeluarga sudah mulai dikenalkan dengan bisnis ya, dengan usaha gitu. Jadi ini Mazaid produksi dari Familo Corporation. Ada 4 jenis. Jadi madu kelanceng manis, kelanceng pahit, lebah multiflora, sama gung. Itu bedanya apa? Bedanya taunya, Mbak. Taunya. Kalau kelanceng itu yang kecil-kecil hitam. Kalau gung yang coklat gede, khasnya hutan. Kalau lebah multiflora ya itu yang biasa ada di rumah-rumah itu nempel gitu. Bedanya di situ. Tapi kalau dari segi kebermanfaatan madunya nih kan beda-beda lebahnya, beda-beda tawonnya. Kira-kira manfaatnya apa aja nih dari masing-masing madu itu? Beda-beda. Kalau pada umumnya madu untuk kesehatan, jaga kesehatan, nambah nafsu makan. Tapi kalau untuk masing-masing ada. Kalau untuk kelanceng itu untuk kayak penyakit dalam, darah tinggi. Terus kalau yang kelanceng pahit diabetes. Jadi walaupun diabetes tapi aman minum madu. Rasanya soalnya pahit. Agak pahit. Karena pahit ya. Karena diambil dari nektar-nektar yang bunga pahit. Misalnya mahoni ataupun karet itu kan pahit. Jadi musim apa di hutan dia keluarnya pahit. Tapi kalau gung rata-rata manis. Kalau pahit jarang. Gitu. Sama sih karena mereka menyerap dari nektar bunga-bunga liar apa aja, misalnya nggak satu jenis. Jadi multiflora tuh banyak tanaman nih gitu, Mbak. Manfaatnya juga macam-macam. Kalau gung itu spesial untuk lambung. Jadi kalau misalkan dan kecantikan juga cocok ya. Bisa. Buat maskeran bisa. Selain itu kalau misalkan tadi buat lambung berarti buat teman-teman yang punya GERD, punya asam lambung, itu aman ya? Aman. Kalau untuk lebah multiflora untuk anak-anak kecil karena teksturnya lembut dan manisnya pas. Kalau kelanceng agak-agak anget di sini. Itu untuk orang-orang tua yang punya rematik, darah tinggi, darah rendah kayak gitu. Berarti memang ini punya solusi ya, solusi dari anak-anak, terus juga sampai orang tua itu ada semua. Nah, semuanya memang mengandung kesehatan, termasuk kayak jahenya tadi gula jahenya. Menghangatkan badan. Nah, ini gula jahe itu gulanya diambil dari mana? Apakah Kebumen juga? Kebumen punya dari daerah kami juga di daerah selatan, Kisik Selatan. Kami juga punya ini turunan dari jahe itu serbuk Mbak. Jadi gula semut dari sudah jahe karena berawal dari scrapnya yang nggak bisa dikecetak, akhirnya kami bikin gula jahe semut. Jadi nggak ada yang mubazir ya? Nggak ada yang mubazir. Jadi gula itu kan awalnya dicetak seperti ini nih. Tapi itu nggak bisa dicetak karena udah kering. Betul. Akhirnya dihancurkan sekalian dan muncullah
produk turunannya. Nah, ini dia ya. Memang kalau dari awal cerita sampai sekarang beliau ini bisa menangkap peluang-peluang yang tidak orang tangkap gitu ya. Makanya muncul banyak produk turunannya gitu, gak cuma satu aja. Nah, ini juga berarti untuk distributornya itu sama terus dari petaninya langsung yang tadi sudah disebutin, sudah diceritakan itu. Kami bermitra dengan para petani, Mbak. Jadi karena kami proses produksinya sudah halal, jadi kita ada tanggung jawab. Karena dan ada laporan juga dengan MUI ya, kalau diperpanjang halalnya nanti itu petaninya harus sama. Vendor-vendornya harus sama terus. Itu yang udah halal tentunya. Kalau petani kan juga halal, tapi kan tetap satu, nggak boleh ganti-ganti yang lain karena kualitasnya harus sama, Mbak. Baik. Nah, jadi mau makmurkan petani yang dulu masih datang ke rumah Bu Lina ini, sepuh-sepuh gitu ya, sepuh-sepuh datang ke rumah gitu ya, nawarin madu. Sekarang udah tinggal di rumah aja kipas-kipas gitu ya, Bu. Iya, mereka sangat bersyukur katanya, jadi udah nggak capek-capek keliling kampung katanya. Udah nggak capek-capek keliling kampung. Nah, terus kalau dari omset sendiri nih, dari sekian banyak produk, per bulan itu sudah mencapai berapa omsetnya kira-kira? Rata-rata sih sekitaran 15 sampai 25. 15 sampai 25 itu per bulan dari semua produk ini? Semua produk. Kalau pas corona kita naik sekitar 35, 40. Soalnya kan dulu jahe sama madu kenceng banget pas corona ya. Betul, harusnya sih sampai sekarang juga tetap kencang karena kan memang madu ini yang dijual itu adalah manfaatnya, kesehatannya gitu. Nah, kalau dari segi produksinya sendiri per bulan itu yang paling kencang yang mana nih? Karena kami sama-sama sih tiga-tiganya kami rawat seperti anak sendiri. Jadi nggak ada yang di-base-kan, nggak ada yang tirikan. Jadi kita di sosmed pun setiap bulan kita ganti, misalnya hari bulan ini kita gencarin promo madu misalnya, suatu saat kita gencarin empingnya gitu, Mbak, ataupun medang jahenya. Jadi memang kan biasanya kalau dari banyak produk ini mungkin ada kalanya satu produk lagi kenceng banget nih, akhirnya produk lain tenggelam gitu. Tapi kalau dari Familo tidak memanfaatkan momen itu ya, justru ketika misal nih produk yang jahe ini lagi kenceng banget, tapi yang lain tidak kenceng ya, akhirnya ini diturunkan dulu, baru naikin yang lain gitu ya, dipromoin. Situasi sih. Jadi adil ya. Produknya aja dicintai gitu, apalagi para petaninya, makanya mereka merasa terbantu gitu ya. Nah, kalau dari petani mana tadi yang nenek-nenek itu madu dan jahe ya, dan dari gula juga tua-tua semua. Dari jahe itu sendiri akhirnya beliau seperti apa nih responnya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ibu dan juga suami? Ya mereka juga senang karena gulanya itu kan yang paling bernilai 20.000, kalau di kami kan jadi 70.000. Mereka kalau saya laris, mereka juga sering nyampe ke kami kan, gulanya dan jahenya gitu. Ya, kalau misalnya kita belum pesan lagi, mesti nelpon, gimana, perlu lagi nggak jahenya gitu kan. Berarti kan ada ini loh, komunikasi yang baik juga. Nah dari balik lagi ke omset nih tadi, sebulan itu kisaran 15 sampai 25 juta. Itu memang dikelola hanya berdua saja, couple sama sang suami, atau mungkin punya karyawan juga yang ngebantuin packingin gitu? Kalau karyawan sih sudah masing-masing. Jadi yang produksi wedang jahe sendiri, yang emping sendiri. Kalau yang madu petaninya langsung, kami hanya making. Kalau untuk pemasaran kami kan kebanyakan online dan ada di toko oleh-oleh Kebumen. Jadi adminnya suami. Jadi adminnya tuh sang suami ya. Tidak rekrut admin nih. Dibantu kami, saya juga sih maksudnya. Jadi tetap ya antara sang suami dan istri itu punya sumbangsih yang sama gitu ya. Harus sama-sama rawat. Harus sama-sama kan ini merawat. Ibarat anak juga. Ibarat anak, karena tadi tuh namanya aja Familo, itu buah dari cintanya mereka gitu. Makanya dirawat dengan sepenuh hati ya. Betul. Udah kayak apa gitu. Nah, selain itu nih, ternyata tadi ini juga saya dikasih tahu ada namanya Wisata Edukasi Familo Corporation. Ini apa lagi nih, Mbak? Apa lagi nih dari Familo inovasinya?
Itu berawal dari sebelum corona, kami dicari sama sekolah-sekolah yang punya pelajaran kewirausahaan. Jadi mereka mencari UKM yang mau dikunjungi. Kan kadang setiap UKM nggak mesti bersedia dikunjungi dan banyak anak gitu. Betul. Akhirnya kami dicari dan siap menerima. Akhirnya kami bikin sistem eduwisata. Jadi mereka melihat produksi sambil praktek dan sambil belanja. Belanja produk kami. Tapi kan ini produknya itu banyak ya. Terus lokasi produksinya juga banyak di berbagai tempat. Apakah dengan wisata edukasi ini juga yang berkunjung ke situ siswa-siswanya tetap dianterin ke tempat masing-masing produksi ini? Iya. Ke Sempor? Oh, kalau ke Sempor enggak. Paling kan kami hanya packing. Jadi melihat packing dan melihat produksi wedang jahe atau emping. Begitu. Kalau selama ini yang sudah itu wedang jahe, yang sudah melihat produksi. Kalau emping juga siap, kami sudah sediakan dapur yang standar. Jadi memang ini tuh di sini mendukung kurikulum merdeka ya, mendukung kurikulum merdeka. Jadi kalau misalkan di Bapak Ibu ya yang guru di sini, barangkali kan memang bingung nyari ini mau ngadain program apa ya untuk kurikulum merdeka. Mungkin bisa namanya wisata edukasi ini ya, datang dan akhirnya memberitahu atau ngasih edukasi tentang bisnis ke anak-anak sejak dini. Iya, betul. Akhirnya kan anak-anak nanti ketika tumbuh dewasa tidak tidak ketergantungan sama mencari pekerjaan, tetapi menciptakan. Betul sekali. Nah, smart people, tentu saja sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa program Etalase UMKM ini disponsori penuh oleh KSPPS Nurma bersama Kita Sejahtera, terus juga disponsori oleh Brand Smart Bimbel, terus juga disponsori oleh Skincare Klasika dari My Clinic dan juga tidak lupa Kakak Bakery. Nah, ini promosinya juga penjualannya online ya, Mbak? Online dan offline. Kalau offline ada kalau empingnya ada di Indomaret seluruh Kebumen, 35 Indomaret di Kebumen. Kalau di JB, di Trio Mall ada, di toko oleh-oleh, di Gria, Pamer, Dekran Nasda dan Plut. Sudah ada semua. Ada semua. Seluruh Indomaret di Kebumen aja sudah ya. Terus untuk online-nya, sosmednya itu nanti kita akan cantumkan di link deskripsinya. Nah, di sini juga ada Facebook-nya, Instagram, terus WhatsApp, ada Shopee-nya juga ya. Nah, sejauh ini kalau pemasarannya itu sudah merambah ke daerah mana aja? Semuanya ini. Di daerah Kalimantan, Jawa, Sumatera. Kalau Irian belum lagi proses ya. Sama ya impian kami ekspor sih Mbak. Alhamdulillah sudah ikut pameran kemarin di Taiwan. Nah, ini dia tadi yang mau saya tanyakan gitu ya. Udah dijawab dulu. Jadi memang dengar-dengar ada sampai mengikuti pameran di Taiwan ya. Itu gimana ceritanya? Karena kami UKM Familo dan UKM yang lain itu di bawah Disperindak Kebumen dan kebetulan sudah Disperindak Provinsi juga, dan kami ada jadi di bawah Disperindak Provinsi kan punya FTA namanya. Apa itu FTA? FTA itu Free Trade Agreement apa ya? Jadi namanya yang membawahi UKM untuk dibina untuk ekspor gitu loh Mbak, intinya FTA Semarang namanya. Jadi kami binaannya FTA Semarang, dibimbing gimana caranya ekspor. Salah satunya mengirim sampel dulu, terus dikasih pelajaran tentang ekspor, bagaimana pembayarannya ataupun cara legalitasnya diajari. Kalau sendiri kami belum berani Mbak, karena takut banyak cerita-cerita yang ngeri gitu. Misal yang cerita ngeri itu yang seperti apa nih misal? Katanya banyak mafia, ada yang sudah kirim nggak dibayar gitu. Saya nggak berani, harus ada. Alhamdulillah kami dibawahi sama FTA Semarang, dibimbing bener-bener. Kami dikenalkan dengan KDEI Taiwan. Terus dibimbing caranya ngirimnya gitu Mbak. Dibimbing caranya ikut pameran. Sedangkan pameran di Indonesia aja kadang-kadang kita nggak bisa cari linknya. Betul. Kita ikut di luar negeri udah seneng banget walaupun belum ekspor, tapi
suatu saat kita bismillah pengen ekspor juga gitu, mengenalkan produk Indonesia itu di kancah dunia. Ini dia, nggak tanggung-tanggung ya. Ternyata walaupun di negeri sendiri mungkin belum dikenal gitu ya, belum merambah, justru malah langsung mengenalkan produk ini, produk UMKM Kebumen ke mancanegara, langsung ke Taiwan jauh-jauh ya. Ternyata banyak yang suka emping di Taiwan. Orang Taiwan suka emping ternyata. Banyak ini Mbak, banyak TKI di sana. Jadi pamerannya seafood dan hasil pertanian di Indonesia di sana. Jadi dikenalkan hasil pertanian Indonesia. Termasuk ini kan emping kan pertanian Indonesia. Betul. Nah ini kan madu, terus juga jahe. Ini kan semuanya pertanian. Tapi yang memang dibawa ke Taiwan itu empingnya aja atau gimana? Iya, baru emping saja. Karena baru tes pasar gimana cara mengenalkan dulu mereka kenal emping itu gimana dulu. Jadi saya belum, karena terhambat juga dengan pengiriman Mbak, mahal. Juga tes dulu yang emping dulu Mbak. Jadi masih belum mengenalkan yang lain dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan satu persatu. Tapi tetap ingat lagi ya bahwa produk emping ini adalah salah satu anak gitu ya, salah satu anak dari Familo. Walaupun mungkin sekarang yang dikenalkan baru empingnya, besok-besok yang dikenalkan produk-produk yang lain juga. Karena memang adil ya tadi ya. Iya, betul, pelan-pelan. Betul. Satu-satu. Nah, kalau misalkan dari Familo sendiri ini kiat-kiat buat nanti ke depan nih untuk merancang strategi biar Familo ini betul-betul menjadi sebuah corporate sesuai dengan namanya tadi, itu gimana nih Ki? Ya kita terus belajar Mbak, terus menambah ilmu, melihat peluang juga, termasuk kami menambah usaha Familo Express. Ada Familo Express-nya juga. Karena di desa kan banyak yang nggak tahu pengiriman, cara mengirim barang yang keluar kota, yang murah dan aman, itu mereka nggak tahu. Jadi kami sambil mengirim produk kami sendiri, sambil mengenalkan Familo Express ke tetangga, itu tentang pengiriman. Jadi mereka ada yang nggak tahu packaging, nanti misalnya mau ngirim ke keluarga di Semarang ataupun di luar kota gitu, misalnya emping atau apa, tolong Mbak di packing sekalian. Jadi kita menerima jasa packing dan pengiriman gitu. Jadi Familo Express. Jadi semuanya tuh diangkut sama Familo ya. Sekarang mulai merambah ke punjungan. Itu tapi masih reseller. Bekerja sama dengan teman. Jadi memang beliau ini, si couple bisnis ini selalu menangkap peluang, di mana ada peluang langsung disikat gitu ya. Enggak pakai lama. Cuan. Nah, ini dia mimpinya tuh adalah cuan. Betul. Berawal dari cuan, gimana caranya biar cuan itu mendatangi kita gitu ya. Akhirnya tanpa kita capek. Tapi saya yakin semua pebisnis itu pasti capek, entah itu tenaga, pikiran, waktu gitu ya. Nah, pesan-pesan nih buat teman-teman UMKM Kebumen gitu ya, karena kan memang sekarang ini kalau dilihat-lihat dari hasil data ya, UMKM itu cukup banyak, bahkan mencapai 65 ribuan gitu. Betul. Ya. Nah itu kalau pesan buat teman-teman UMKM Kebumen sendiri biar berdaya kayak si couple bisnis ini, atau mungkin juga biar bisa jago nangkep peluangnya, itu gimana nih? Pertama sih gali potensi diri gitu, terus melihat sekitar kita tuh ada apa, terus kita melihat alam, misalnya sekarang lagi ramai apa, kita masarinya gimana juga, dan terus belajar Mbak. Itu jangan malu untuk belajar, karena semakin merasa kita belajar terus malah merasa bodoh gitu Mbak. Ternyata ada yang belum kami pelajari, misalnya lagi belajar IG, ada TikTok, pokoknya selalu belajar. Saya nggak malu untuk terus belajar Mbak, gitu. Sama teman itu bermitra, jangan jadi musuh, tapi bermitra terus kita kolaborasi. Nah, eranya kolaborasi ya, bukan lagi sekarang saingan, aku punya UMKM ini nih, udah pokoknya aku gimana caranya biar UMKM-ku unggul dari UMKM-nya dia. Enggak ya, tetapi harus bermitra gitu. Kami bermitra dengan itu, Kafaya itu di Punjungan. Jadi kita ke temen itu jangan saling sodok lah,
ayo bareng-bareng maju gitu. Iya betul, nanti kalau misalkan teman-teman UMKM punya produk apa, coba saling Iya, tawarkan gitu ya, saling membantu. Karena kan kita belum tahu gimana nih nanti peluang bisnisnya bisa ada di mana, Iya, kenceng di betul. mana seperti itu ya. Tapi tadi cukup setuju sih sama Mbak Lina bahwa ternyata kita harus menggali potensi diri kita. Itu yang terkadang kita tuh masih ragu-ragu Mbak. Mungkin kayak nggak usah jauh-jauh lah, saya pribadi ya, misalkan kayaknya aku punya minat di bidang bisnis tapi aku ragu-ragu. Nah itu buat teman-teman yang seperti itu gimana nih biar mereka nggak ragu-ragu bahwa mereka sebenarnya punya potensi, gimana? Yang penting jalani dulu Mbak. Oke. Jangan cuma niat nggak dijalankan ya gitu. Nanti pasti ketemu jalan. Namanya kita jalan kan ketemu belokan, ketemu kerikil, itu jalan terus. Walaupun kita capek berhenti nggak apa-apa tapi tetap jalan. Oke. Yang penting coba dulu, jalan dulu nih gimana niat kita Iya. gitu ya. Nanti kan seiring berjalannya waktu akhirnya kita ketemu sama Ketemu, teman-teman betul. gitu ya. Jangan malu Silaturahim. untuk sharing, bertukar cerita Betul. gitu. Nah, kalau ini terakhir ya Mbak ya. Boleh dilihat produknya terlebih dahulu? Boleh. Oke, jadi ini ternyata bentuknya sama, hanya packagingnya aja yang Iya. berbeda ya. Cukup Karena penasaran soalnya tadi. sasarannya beda. Oke, sasarannya beda. Nah, jadi seperti ini ya, kayak gula, persis banget kayak gula Jawa, cuman ini gula jahe. Nah, Tinggal seduh. tinggal seduh aja. Satu cangkir untuk satu cangkir. Satu cangkir segini. Iya. Oke. Nah, karena ini sudah sampai di ujung acara, saya akan memberikan waktu untuk Mbak Lina memberikan closing statement di program acara Etalase UMKM. Silakan. Oh, iya. Untuk teman-teman UKM seluruh Kebumen, teruslah berusaha, semangat, jangan menyerah, tidak boleh kendor pokoknya. Terus berkolaborasi, jangan saling merendahkan atau saling sodok ya. Kita berkolaborasi menjadi UKM naik kelas. Semangat! Oke, semangat sih. Ini yang di sini Iya. ikut semangat. Iya dong. Oke, thank you banget. Jangan sodok-sodokan ya, Bareng-bareng. gitu kan. Bareng-bareng. Jadi kalau misalkan punya tangan nih sekarang jangan buat sikut-sikutan, tapi Iya. buat salaman ya, buat Oke. membangun kolaborasi, nih Kolaborasi sekarang. terus. Oke, thank you banget Mbak Lina buat insight-insight hari ini. Siap. Jadi ternyata semuanya ada di Familo. Ini Familo memberikan banyak banget solusi. Oh. Bu, banyak banget serius. Jadi Masa sih? benar, soalnya mulai bahkan pelajar aja menjadi sasarannya nih. Bisa mendapatkan solusi untuk belajar bisnis sejak Iya, dini. siap. Bisa Familo terbuka. Terus ada juga untuk kesehatan, terus ada juga untuk teman-teman yang suka cemilan, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan sampai pengiriman paket di Familo angkut juga Angkut. nih. Oke, thank you banget ya Mbak ya sudah berbagi insight hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ke teman-teman UMKM gimana Siap. caranya menangkap peluang-peluang di sekitar kita. Iya. Ini couple bisnis yang hari ini tuh bisa ditiru banget sih. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya partner yang bisa diajak bisnis, langsung aja belajar sama Familo ini ya. Siap belajar bareng. Siap belajar bareng. Oke, thank you banget. Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Saya Rina dan Saya Lina Familo. kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Etalase UMKM episode berikutnya. UMKM berdaya, UMKM naik kelas. Kelas. Mari kita bersama